Shalom saudara, terpujilah Tuhan Yesus yang terus menyertai kita. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya senantiasa mengiringi setiap langkah di hari-hari yang kita lewati. Puji Tuhan. Saat ini kita akan menyimak sebuah kisah di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kisah ini bercerita mengenai kerajaan Yehuda yang pada saat itu dipimpin oleh Yosafat. Mereka sedang bersiap untuk menghadapi serangan daripada laskar yang besar, pasukan yang besar yang berencana untuk menyerang mereka. Lalu, bagaimanakah akhir daripada kisah ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Saya akan bacakan firman ini kepada kita semuanya di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Firman Tuhan saya baca. Ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Nah saudara, di ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa laskar itu adalah laskar yang besar. Itu adalah gabungan dari beberapa pasukan, yaitu dari Bani Moab, Bani Ammon, dan sepasukan orang Meunim. Jadi mereka bersatu untuk melawan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nah saudara, saya yakin kabar ini juga menyebar kepada bangsa itu, pada masyarakat yang ada di dalam kerajaan Yehuda. Dan segera ketakutan mungkin menyelimuti mereka. Bahkan Yosafat sendiri menjadi takut. Sebagai seorang raja yang tahu kekuatan pasukannya sendiri, dia merasa takut. Kenapa? Karena jumlah laskar yang akan menyerang mereka itu begitu besar. Nah, kalau kita baca di ayat yang ketiga, lalu Yosafat menjadi takut. Bahkan di ayat yang ke-12, dia berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami." Jadi Yosafat pun mengakui bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang lebih besar daripada kekuatan pasukan yang dia miliki. Haleluya. Lalu saudara, yang terjadi berikutnya adalah langkah yang diambil oleh Yosafat adalah langkah yang tepat. Ketika dia merasa takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kabar itu mungkin membuat rakyatnya khawatir. Tapi kemudian Yosafat sebagai raja, dia kemudian memimpin bangsanya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima dan seterusnya, itu berisi tentang bagaimana Yosafat datang dengan pujian kepada Tuhan. Ayat-ayat itu berisi bagaimana dia mengakui perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, jadi pujian itu diperdengarkan. Dia memuji Tuhan, dia mengakui Tuhan atas semua perbuatan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa ini. Penyertaan Tuhan selama ini. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan pesan, Tuhan berfirman kepada mereka. Demikian di dalam ayat yang ke-15. "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Ayat yang ke-17. "Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Di dalam ayat yang ke-18, kemudian Yosafat berlutut dan diikuti oleh semua rakyat menyembah Tuhan. Di ayat yang ke-19, orang Lewi, Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri, kemudian menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Keesokan harinya, Yosafat mempersiapkan pasukannya untuk pergi ke medan pertempuran. Dan Yosafat berdiri di hadapan mereka dan berkata bahwa mereka harus tetap percaya kepada Tuhan, supaya mereka tetap teguh. Yang menarik kemudian adalah, kalau kita perhatikan di ayat ke-21, jadi ketika Yosafat mempersiapkan pasukannya, tentunya ada berbagai lapisan pasukan yang disiapkan. Pasukan yang membawa tombak, barisan pasukan yang membawa panah, barisan pasukan berkuda, dan lain sebagainya. Tapi di antara itu semuanya, Yosafat juga mempersiapkan satu pasukan yang khusus. Di dalam ayat yang ke-21, dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Haleluya. Nah saudara, perlu kita ingat bahwa mereka ini bukan akan pergi konser.
mereka akan pergi ke medan pertempuran. Yang mereka tahu adalah mereka akan berperang. Berarti dalam pikiran mereka ada korban yang akan berjatuhan. Mungkin di beberapa orang di dalam pasukan berkomentar ketika mereka akan berangkat ke medan pertempuran, lalu disiapkan orang-orang yang menyanyi nyanyian pujian kepada Tuhan. Ini kita mau berperang ini. Kita belum menang, kita belum ketemu sama musuh kita, tapi kita sudah bersuka cita ini. Kita sudah memuji Tuhan. Jangan-jangan ada yang salah ini. Nah, mungkin ada yang berkomentar seperti itu. Nah, saudara, kemudian di ayat yang ke-22 kita lanjutkan. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya. Saudara, ayat ini jelas sekali berkata bahwa ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, di saat itulah Tuhan bekerja. Di saat itulah Tuhan menghadang dan mengalahkan musuh-musuh mereka di medan pertempuran. Haleluya. Saudara, pasukan ini belum sampai di medan pertempuran. Mereka baru saja akan berangkat. Luar biasanya Tuhan, bahwa mereka tidak tahu, mereka belum tahu bahwa ternyata ketika mereka mulai bersorak-sorai, di sanalah Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuh mereka. Amin. Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan menggenapi firman-Nya, bahwa Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Sementara pasukan ini terus berjalan, semakin dekat di medan pertempuran, mereka semakin bersiap. Lalu di ayat yang ke-24 kita baca, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Haleluya. Saya percaya bangsa ini terkejut melihat pemandangan yang mereka lihat pada waktu itu. Mereka bersiap untuk berperang. Mereka baru saja sampai di medan pertempuran. Mereka sudah bersiap. Tapi yang mereka lihat adalah musuh mereka semuanya sudah dikalahkan. Barulah mereka tahu bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya yang berkata bahwa Tuhan yang akan berperang, bukan mereka. Haleluya. Kisah ini sangat luar biasa. Bagaimana ternyata musuh-musuh itu dikalahkan bukan dengan tangan mereka, bukan dengan kekuatan pasukan mereka. Mereka dikalahkan oleh kekuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah saudara, saat ini apa yang menjadi tantangan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Situasi yang seperti ini mungkin menjadi masalah besar bagi kita. Seperti mereka, ketika mereka diperhadapkan dengan masalah yang besar itu, laskar yang besar itu, mereka datang untuk memuji Tuhan, mengakui Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kemudian kita lihat, walaupun mereka belum berhadapan secara langsung dengan masalah itu, mereka sudah mulai memuji Tuhan. Ketika mereka sampai di medan pertempuran, mereka melihat perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Amin. Jadi saudara, biarlah dari kisah ini kita terus diingatkan dalam situasi apapun, ketika ada masalah apapun, sebesar apapun masalah itu, kita terus tetap mau menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita menyembah Tuhan. Kita percaya di saat kita memuji menyembah Tuhan, di sana Tuhan kerjakan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.